Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13A ingin mereview jurnal Angon. Saya Gilang Rizky dengan NIM D1A 022009. Saya Lulu Atinafia dengan NIM D1A 022121. Saya Wahyu Abdul Karim dengan NIM D1202309. Kita akan mereview tentang jurnal yang berjudul Produk Fermentasi Rumen Sapi Potong secara in vitro yang diberikan pakan silase daun nanas sebagai pengganti rumput gajah. Peningkatan produktivitas ternak sapi potong antara lain dipengaruhi oleh pakan hijauan. Hijauan yang biasa digunakan atau yang dijadikan pakan ternak sapi potong adalah rumput dan leguminosa. Rumput gajah merupakan salah satu jenis hijauan yang umum diberikan pada ternak sapi potong. Lahan yang digunakan untuk menanam hijauan semakin sempit karena digunakan untuk permukiman penduduk. Oleh karena itu, peternak membutuhkan solusi untuk mengatasi kekurangan pakan hijauan dengan memanfaatkan limbah pertanian. Limbah nanas yang digunakan sebagai pakan ternak sapi potong merupakan salah satu penanganan dari limbah pertanian. Yang dimanfaatkan adalah bagian daunnya. Kandungan nutrien pada daun nanas cukup tinggi dan cukup baik untuk dijadikan pakan ternak sapi potong. Pada nitrogen amoniak atau NNH3 merupakan produk utama hasil fermentasi protein pakan di dalam rumen oleh mikroba rumen. Semakin tinggi konsentrasi NNH3, maka semakin tinggi kadar protein pakan mengalami fermentasi di dalam rumen, tetapi ada batasan pada kadar NNH3 dalam rumen. Karena jika kadar NNH3 terlalu tinggi, maka dapat mengalami gejala keracunan atau asidosis. Tujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan silase limbah daun nanas sebagai pengganti rumput gajah berdasarkan kadar nitrogen amonia, NNH3, dan konsentrasi volatil fatty acid (FFA) total cairan rumen sapi potong secara in vitro. Penelitian ini yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga didapatkan 20 unit percobaan. 5 perlakuan yang diuji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah P0, 10% konsentrat dan 40% rumput gajah. P1-nya 60% konsentrat ditambah 30% rumput gajah ditambah 10% silase daun nanas. Untuk P2-nya 60% konsentrat ditambah 20% rumput gajah ditambah 20% silase daun nanas. Untuk P3-nya 60% konsentrat ditambah 10% rumput gajah ditambah 30% silase daun nanas. Untuk P4-nya 60% konsentrat ditambah 0% rumput gajah ditambah 40% silase daun nanas. Jangan sudah sesuai dengan tujuan, karena tujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan silase limbah daun nanas sebagai pengganti rumput gajah berdasarkan kadar NNH3 dan konsentrasi VFA dengan total cairan rumen sapi potong yang dilakukan secara in vitro, karena penelitian tersebut bersifat kuantitatif dengan penggunaan rancangan acak lengkap atau RAL. Karena penelitian ini perlu dilakukan dengan sejumlah ulangan. Umumnya perlakuannya berupa perlakuan satu faktor. Yang kedua, materinya bersifat homogen karena materi percobaan menggunakan bahan pakan yang seragam menggunakan konsentrat, rumput gajah, dan silase daun nanas. Ketiga, ulangan yang dilakukan pada setiap perlakuan berbeda. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan konsentrat, rumput gajah, dan silase daun nanas. Untuk masing-masing kandungan nutrien dari bahan pakan tercantum pada tabel 1 dan tabel 2. Selanjutnya, bagaimana cara menguji hipotesis penelitian, yaitu menguji hipotesis pengujian hipotesis diuji berdasarkan hasil analisis variansi yang ditampilkan dalam tabel ANAVA. Maka kita dapat mengetahui perlakuan yang diberikan menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan silase daun nanas pada imbangan 40% rumput gajah dan 60% konsentrat dapat menggantikan rumput gajah dalam pakan sapi potong sampai 100% berdasarkan pengukuran kadar NNH3 dan konsentrasi VFA total secara in vitro. Sekian dari kelompok kami atas penjelasan review dari jurnal yang kami dapat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.